Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat semuanya, berjumpa kembali bersama saya Ahmad Syairozi. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tuntas tentang bab matriks. Nah, matriks ini merupakan materi yang diajarkan di SMA atau SMK ataupun juga MA ya, atau Madrasah Aliyah. Dan sampai nanti di perguruan tinggi juga akan dikenalkan juga tentang matriks. Nah, karena ada beberapa materi sehingga ini harus saya pecah menjadi beberapa part, beberapa bagian ya. Nah, ini merupakan bagian yang pertama. Oke, di bagian yang pertama ini kita akan belajar apa saja, yaitu yang pertama kita akan mempelajari tentang apa itu yang dimaksud dengan matriks, yang kedua tentang jenis-jenis matriks, yang ketiga tentang kesamaan matriks, nah, yang terakhir yaitu tentang transpose matriks. Nah, tentunya tidak hanya materi ini saja, ini juga akan kita tambahkan dengan pembahasan soal-soal yang sesuai standar UN dan juga SBMPTN ya. Siap ya? Oke, kita lanjut di materi yang pertama yaitu pengertian matriks. Ya, matriks adalah susunan beberapa bilangan dalam bentuk persegi panjang ya, kadang persegi panjang, kadang persegi yang diatur menurut baris dan kolom. Jadi ini kata kuncinya ada baris dan kolom. Kemudian bilangan tersebut itu dinamakan dengan elemen matriks ya, elemen matriks. Oke, contoh A ini matriks ya. Jadi matriks ini sesuai kumpulan bilangan yang dibentuk menjadi persegi panjang ya. Kadang persegi panjang ya, kadang persegi ya. Jadi kotak bentuknya. Kemudian yang perlu kita perhatikan yaitu baris itu ini yang namanya baris ya. Ini berarti baris pertama atau baris ke-1. Ini baris kedua. Ini baris ketiga. Jadi diingat-ingat ya, baris itu berarti yang mendatar. Sedangkan ini disebut dengan kolom. Nah, ini kolom ke-1, ini kolom kedua. Jadi jangan sampai salah untuk menamakan. Kemudian untuk menamakan sebuah matriks ya, itu namanya ordo. Ordo itu berarti baris dikali kolom. Nah, ini itu menyatakan baris. Yang di sini menyatakan kolom. Berarti matriks A itu baris ada 3, kolomnya ada 2 atau ditulis seperti ini. A ini 3 kali 2. Berarti beda dengan 2 kali 3, beda. Kalau 2 kali 3 itu seperti ini. Jadi barisnya ada 2. Ini baris 1, yang ini baris ke-2. Jadi beda. 2 kali 3 itu seperti ini. Barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Itu 2, 3. Tapi kalau matriks 3 kali 2 itu barisnya yang ada 3, kolomnya ada 2 ya. Ini ada 2 kolomnya. Seperti itu ya. Jadi beda ya antara matriks 2 kali 3 dengan matriks 3 kali 2. Seperti itu, semoga bisa dimengerti. Kita lanjut. Nah, sekarang kita ke jenis-jenis matriks ya. Matriks berikutnya, yang pertama ada matriks baris. Matriks baris itu matriks yang terdiri dari satu baris saja ya. Contohnya adalah matriks T ini 1 kali 2, artinya barisnya ada 1, kolomnya ada 2. Ini kan barisnya cuma 1, kolomnya ada 2. Ini kolom, ini kolom. 1 kali 4 berarti barisnya ada 1, kolomnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kayak gitu. Kemudian kalau matriks kolom berarti ya terdiri dari 1 kolom saja ya. Kolomnya cuma 1. Ini barisnya ada berapa? Barisnya ada 3. 1, 2, 3. Tapi kolomnya cuma 1. Makanya ini ada 3 kali 1. Barisnya 3, kolomnya 1. Next. Jenis yang berikutnya adalah matriks persegi panjang. Ini sudah sangat jelas, berarti matriks yang bentuknya persegi panjang ya. Contohnya sudah kita jelaskan tadi ya, 2 kali 3 dengan 3 kali 2, tentunya beda. Sama seperti foto ya, foto 4 kali 6 dan 6 kali 4 jelas beda ya. Antara potret dan landscape beda. Oke, berikutnya matriks persegi, berarti matriks yang baris dan kolomnya itu sama jumlahnya ya, sama-sama 2-nya. Bentuknya kotak sempurna persegi ya. Ini kolomnya 2, barisnya juga 2 ya. Seperti ini dinamakan dengan matriks persegi. Itu yang keempat, yang D. Yang berikutnya
matriks segitiga. Nah, matriks segitiga itu bukan berarti matriksnya bentuknya segitiga, nggak bisa ya. Tetap matriksnya itu berupa ini persegi ya, persegi. Cuman seperti ini. Nah, ada matriks yang elemennya 0, ini bentuknya segitiga. Nah, atau lebih jelasnya, matriks segitiga itu adalah suatu matriks persegi ya. Suatu matriks persegi dengan entry ya, elemennya itu yang di atas diagonal utama semuanya bernilai 0 ya. Jadi yang di bawah atau di atas ya. Jadi F itu matriks segitiga, G juga matriks segitiga. Jadi yang F ini segitiga bawah, yang G segitiga atas. Ya, seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Jadi seperti itu ya, untuk matriks segitiga itu matriks persegi, tetapi di bawah diagonal utama itu bernilai 0, atau juga di bawah diagonal utama atau di atas diagonal utama itu 0. Jadi ada dua. Jadi diagonal utama di mana? Diagonal utama itu yang ini, diagonal utama. Seret, ini diagonal utama, ini juga diagonal utama ya. Oke, selanjutnya yaitu yang F, matriks diagonal. Nah, seperti apa matriks diagonal? Ini bisa kita lihat contohnya, ada matriks A, B, dan C. Nah, yaitu matriks persegi dengan pola dengan semua entry-nya itu bernilai 0 kecuali kecuali entry diagonal utama itu tidak semua 0. Tidak semua 0. Berarti boleh ada yang 0, boleh ya. Contoh yang B ini ada yang 0, boleh. Jadi tidak semuanya 0. Ini disebut dengan matriks diagonal. Matriks yang semuanya 0, tapi yang diagonal utamanya itu tidak semuanya bernilai 0. Oke, berikutnya yaitu yang G, yaitu matriks identitas. Nah, matriks identitas itu bisa kita lihat contohnya seperti ini. Jadi yang lambangnya matriks identitas itu I ya. Selalu I ini sangat dibutuhkan sekali, nanti akan seringkali dipakai matriks identitas, yaitu matriks yang diagonal utamanya bernilai 1, sementara entry yang lain ya, elemen yang lain itu bernilai 0 seperti ini. Dan mesti matriksnya persegi. Oke, lanjut ya. Yang terakhir yaitu matriks 0, yaitu matriks yang semua entry-nya bernilai 0. Ya, ini matriks 0 ya. Ya, bisa kita lanjut ya. Lanjut. Transpose matrix. Oke, transpose matrix. Apa sih transpose dari suatu matriks itu? Jadi contohnya atau pengertiannya, transpose matriks A adalah sebuah matriks baru ya, matriks baru yang disusun dengan cara menuliskan baris pertama matriks A menjadi kolom pertama. Jadi ini saya kasih warna beda. Baris pertama menjadi kolom pertama. Kemudian baris kedua menjadi kolom kedua. Maksudnya bagaimana? Ini ada lambangnya dulu, lambangnya itu A, terus kemudian di atas atau pangkat ya, itu T. Kadang itu aksen. Nah, ini aksen itu petik ya. Jadi ini namanya transpose matriks A. Ya, A transpose. Contohnya, kalau A matriksnya seperti ini, 12, 2, 9, negatif 3, 7, 1. Ini kalau ditransposkan, maka menjadi seperti ini. Jadi, ini baris pertama menjadi kolom pertama. 12, 2 ini menjadi 12, 2. Baris kedua 9 min 3 ini menjadi kolom kedua. Baris ketiga ini menjadi kolom ketiga dan seterusnya. Ya, itu namanya transpose. Jadi diputar ya. Oke. Bagaimana kalau B? Matriksnya 1, 2, 3. Nah, di sini barisnya ada 1, kolomnya ada 3 kan ya. Berarti kalau ditranspose menjadi matriks kolom ya. Jadi barisnya ada 3, kolomnya ada 1. Jadi dibalik. Oke. Jadi ini kan matriksnya kan 1 kali 3, kalau ini matriksnya 3 kali 1. Jadi diputar ya. Oke, lanjut. Oke, matriks C. Matriks C ini barisnya ada 1, 2, 3, 4, ada 4, kolomnya ada 2. Ini kan matriks ordonya 4 kali 2, maka akan menjadi matriks 2 kali 4 nanti ya. Jadinya berarti seperti ini. Jadi barisnya kan 4 sama 9, maka menjadi kolom 4, 9. Barisnya 11 sama min 3, maka kolomnya jadi 11 min 3. Nah, seperti itu ya untuk transpose dari matriks. Bisa dipahami ya?
Oke, sekarang bisa kita lanjut. Nah, ini kesamaan matriks ini sangat sering kali digunakan di ujian-ujian, jadi ini sangat penting, jadi tolong disimak dengan sebaik mungkin. Oke, kesamaan matriks. Seperti apa kesamaan matriks ini? Tolong disimak ini ya. Kesamaan dua matriks. Matriks A dan matriks B dikatakan sama atau A sama dengan B jika dan hanya jika yang pertama, ordo matriks A sama dengan ordo matriks B ya. Apa itu ordo? Ordo itu adalah baris kali kolom ya. Kalau ini ada 2x3 ya B-nya ya 2x3. Yang B, semua elemen yang seletak itu atau berserakan pada matriks A dan matriks B mempunyai nilai yang sama. Contohnya, tentukan nilai A, B, dan C. Nah, ini namanya kesamaan dua matriks. Baik, contohnya adalah matriks seperti ini. Matriks sebelah kiri dan matriks sebelah kanan ini sama ya, sama dengan. Artinya berarti elemen yang seletak itu bernilai sama. Ya, contohnya berarti 12 ya, 12 sama dengan 12 ini seletak ya, karena letaknya sama. Di sini kita disuruh menentukan nilai A, B, dan C. A, B, dan C. A ini seletak dengan mana? Dengan 9 kan ya? Berarti A sama dengan 9. Oke, bisa dipahami. Kemudian B seletak dengan mana? B seletak dengan 2. Berarti B sama dengan 2. Kemudian, nah ini kok C-1? Ya, ini memang kadang nanti soalnya berubah seperti ini. C-1 sama dengan berapa? Sama dengan 7. Nah, berarti kita tulis 7 sama dengan C kurangi 1. Nah, bilangan berapa kalau dikurangi 1 itu hasilnya 7, yaitu 8 ya. Atau bisa kita pindah ruas ya. Seperti ini, C-nya 8. Oke, bisa dipahami ya. Itu dinamakan dengan kesamaan dua matriks. Nah, berikutnya ini yang intinya, yaitu kita akan melakukan soal pembahasan ya. Yang ini soalnya itu standarnya adalah syarat UN dan juga SBMPTN dari tahun-tahun yang lampau ya. Jadi tolong disimak sebaik mungkin karena nanti soalnya itu sudah mulai agak-agak sulit ya daripada contoh yang tadi. Oke, silakan disimak. Soal nomor 1. Nah, ini merupakan soal Si Penmaru atau seleksi penerimaan mahasiswa baru. Ya, hampir mirip dengan SBMPTN. Misalkan A adalah matriks dengan elemennya X plus Y, X, Y, X min Y. Ya. Kemudian B itu seperti ini. Jika A transpose sama dengan B. Nah, A transpose ya, ingat ya ini ada T ya, berarti transpose. Jadi jangan langsung disamakan. Oh, berarti X plus Y sama dengan 1. X min Y sama dengan 3, X sama dengan ini. Nah, ini belum ya. Kita harus cari transposnya dulu untuk matriks A. Ya. A transpose sama dengan B. Nah, karena transpose itu kan baris jadi kolom, kolom jadi baris. Jadi ini kan baris. Berarti menjadi kolom, ya kan? Jadi ini, berarti kan. Nah, ini kolom ini. Kemudian baris kedua jadi kolom kedua. Nah, bisa dipahami ya? Oke, kalau sudah seperti ini, sekarang kita akan melakukan kesamaan matriks yang seletak nilainya sama. Kita peroleh di sini banyak sekali informasi yang kita dapatkan. X sama dengan min 2Y juga boleh ya. X plus Y sama dengan 1 juga boleh. Ya, kita terserah pilih apa. Yang jelas yang ditanyakan adalah nilai X. Oke, nilai X. Nah, ini saya suka ini aja. X plus Y sama dengan 1 ya. Di mana ya? Di sini ya. X plus Y sama dengan 1. Kemudian apalagi ini X min Y sama dengan 3. X min Y sama dengan 3. Nah, setelah itu kita akan melakukan eliminasi. Oke. Eliminasi. Karena ini kita ditanyakan nilai X, maka kita akan menghilangkan Y. Untuk menghilangkan Y, ini kan plus, ini min, maka harus kita tambah. Karena kalau Y ditambah min itu 0. X ditambah X jadinya 2X. 1 ditambah 3 jadinya 4. Berarti X sama dengan 4 dibagi 2, yaitu X sama dengan 2. Oke.
Sehingga jawabannya apa itu? Jawabannya adalah A. Seperti ini ya, semoga bisa dipahami. Lanjut. Oke, nomor 2. Disajikan kesamaan matematik seperti ini. Maka nilai P berapa, Q berapa, ya. Jadi yang jelas informasinya 4 sama dengan 4, 2 sama dengan 2 ya. Ini nggak usah ditranspos. Kemudian kita dapatkan lagi, nah ini ya. 5 sama dengan Q plus 3. 5 sama dengan Q ditambah 3. Q ditambah 3. Bilang berapa kalau ditambah 3 hasilnya 5? 2 berarti ya. Itu 5 dikurangi 3. Berarti Q-nya sama dengan 2. Oke. Kita dapatkan 2. Oke, berarti yang betul adalah kalau tidak B ya, D ya, yang lain salah. Kemudian untuk mencari nilai P, kita gunakan 5P plus Q sama dengan 7. 5P ditambah Q sama dengan 7. Nah, berarti Q-nya berapa? Q-nya akan 2 kan ya? Berarti ini kita ganti dengan 2. 5P, saya tulis 5P. Ini saya kasih warna yang lain. Oke. Nah, karena Q-nya kan sama dengan 2. Oke. Kemudian kita pindah saja. 5P sama dengan 7 dikurangi 2. Berarti 5P sama dengan 5. P sama dengan 5 dibagi 5, yaitu 1. Jadi P-nya 1, Q-nya 2. Berarti mana? Oke, jawabannya D. Oke, semoga bisa dipahami ya. Saya yakin kalian bisa memahami ya. Oke, untuk part 1 ini kita cukupkan sekian dulu. Insya Allah kita akan lanjutkan di bagian yang kedua yang tidak kalah serunya ya. Tentu banyak latihan-latihan soal karena subtopiknya banyak sehingga latihan soalnya juga semakin banyak, semakin sulit ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap semangat dan tetap sehat selalu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.